Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi yang telah kami buat, yaitu mengenai penerapan teknologi penyusun cloud computing Amazon Web Service atau AWS. Jadi pada kesempatan kali ini kami mengambil penerapan teknologi dari AWS itu sendiri dalam cloud computing. Sebelum kami mempresentasikan atau menjelaskan mengenai AWS itu sendiri, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Fauzia Almaika Dianti dengan NIM 2020 53038. Yang kedua, Cerita Salsabila dengan NIM 2020 53042. Yang ketiga, Sasa Ramadhani Putri dengan NIM 2020 53048. Yang keempat, Dias Andriansyah dengan NIM 2020 53017. Yang kelima, Rifki Ahmad Fariza dengan NIM 2020 53140. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai Amazon Web Service itu sendiri, kita harus tahu arti atau definisi dari cloud computing sendiri itu apa. Jadi, pengertian dari cloud computing atau komputasi awan adalah pengiriman atau penyediaan daya komputasi, penyimpanan basis data, aplikasi, maupun sumber daya IT lain sesuai permintaan klien melalui platform layanan cloud via internet dengan harga berbayar sesuai dengan penggunaan penggunanya. Setelah kita mengetahui cloud computing, yaitu penyedia penyimpanan layanan, kita harus mengetahui manfaat penggunaan cloud computing itu sendiri itu apa. Jadi untuk manfaat dari cloud computing itu sendiri, yang pertama yaitu mengganti pengeluaran modal dengan pengeluaran variabel. Jadi manfaat dari penggunaan cloud computing itu kita hanya membayar saat mengkonsumsi sumber daya komputasi, dan juga kita hanya membayar dengan jumlah sesuai dengan yang kita konsumsi. Yang kedua, mendapatkan manfaat dari skala ekonomi yang besar. Penyedia layanan seperti AWS maupun cloud computing lain dapat mencapai skala ekonomi yang lebih tinggi sehingga dapat menyediakan harga sesuai dengan penggunaan yang lebih rendah. Yang ketiga, yaitu mengetahui kapasitas yang tepat. Setelah kita menggunakan cloud computing, tidak perlu lagi menebak kebutuhan kapasitas infrastruktur yang akan kita gunakan. Dengan komputasi awan, kita dapat mengakses kapasitas sebanyak-banyaknya atau sedikit-dikitnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan juga cloud computing ini meningkatkan atau menurunkan skala seperlunya dari user. Yang keempat, meningkatkan kecepatan dan ketangkasan. Di dalam lingkungan cloud computing sendiri, sumber daya IT baru dapat diakses hanya dengan satu klik. Jadi, user hanya dengan satu klik dapat mengakses IT, mengakses internet di mana saja. Itulah poin untuk meningkatkan kecepatan dan ketangkasan. Yang kelima, yaitu tidak perlu lagi menghabiskan uang untuk menjalankan dan mengelola pusat data. Komputasi awan ini memungkinkan user untuk berfokus pada pelanggan atau bukan mengenai tugas berat seperti racking, stacking, dan penyedia daya untuk server. Dan yang terakhir yaitu tampil secara global dalam hitungan menit. Tentunya saat kita menggunakan cloud computing, kita dapat melakukan deployment aplikasi kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan mudah di banyak wilayah di seluruh dunia, bahkan hanya dengan beberapa klik dalam hitungan detik atau menit. Jadi penggunaan cloud computing ini dapat meningkatkan kecepatan dan tampil secara global dalam hitungan yang cepat. Selanjutnya mengenai pembahasan tentang Amazon Web Service itu sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Rifki Ahmad Fariza, NIM saya 2020 53140, akan menjelaskan presentasi dari teman saya. Selanjutnya akan dibahas tentang Amazon Web Service atau AWS. Amazon.com sebelumnya terkenal dengan toko buku online-nya, atau lebih terkenal dengan toko perdagangan online-nya. Meski demikian, beberapa tahun yang lalu Amazon mengembangkan Amazon Web Service yang menyediakan layanan komputasi awan, di mana setiap fungsi yang ada di dalamnya bisa diakses dengan panggilan web service. Jadi AWS ini berkembang dan menciptakan layanan
komputansi awan atau web service yang dinamakan Amazon Web Service. Protokol-protokol web service yang digunakan AWS adalah SOAP atau Simple Object Access Protocol dan REST atau Representational State Transfer. Layanan yang dapat dimanfaatkan di AWS dimanfaatkan berdasarkan yang pertama ada berdasarkan waktunya terkait dengan waktu penggunaan CPU, yang kedua ada berdasarkan volumenya terkait dengan jumlah data yang ditransfer, yang ketiga ada terkait perhitungan yang terkait dengan jumlah antrian pesan atau message, yang keempat berdasarkan waktu dan ruang terkait dengan penggunaan ruang hard disk dalam periode waktu tertentu. Jadi layanan ini digunakan berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tadi. Ada faktor waktu, volume, perhitungan, dan faktor waktu dan ruang. Lanjut, di sini terdapat arsitektur AWS. Arsitektur AWS ini digunakan untuk kostumasi untuk arsitektur AWS Control Tower. Jadi AWS Control Tower ini menyebarkan dua alur kerja. Yang pertama AWS Control Tower Lifecycle Event Workflow, yang kedua ada AWS Code Pipeline Workflow. Yang pertama AWS Control Tower Lifecycle Event Workflow terdapat Amazon Event Bridge, terdapat Amazon Simple Queue Service atau Vivo Queue, dan AWS Lambda yang kemudian memanggil pipa kode pipeline atau kode pipa untuk melakukan penyebaran hilir set, tumpukan, dan SCP. Pada AWS Code Pipeline Workflow, konfigurasi alur kerja dimulai dari AWS Code Pipeline ke AWS Code Build, Project, dan AWS Step Function yang mengatur pengelolaan AWS, CloudFormation, Stackset, dan SCP di organisasi. Di sini, AWS Code Pipeline dapat disimpan di Amazon S3 atau bisa dirubah ke penyimpanan dengan mengubah lokasi ke AWS Code Commit Repository. Sekian penjelasan tentang arsitektur AWS. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Sasara Madani Putri dengan NIM 2020-53048. Di sini saya akan menjelaskan tentang infrastruktur global dari Amazon Web Service. AWS melayani pelanggan aktif di lebih dari 240 negara dan wilayah. Dan AWS ini terus memperluas infrastruktur globalnya untuk membantu pelanggan mencapai latensi yang lebih rendah. Latensi ini maksudnya adalah keterlambatan jaringan atau lelet dan throughput yang lebih tinggi, serta untuk memastikan data mereka hanya berada di wilayah AWS yang mereka tentukan. Ketika pelanggan AWS mengembangkan bisnis mereka, AWS akan terus menyediakan infrastruktur yang memenuhi persyaratan global mereka. Kemudian ada keamanan dan kepatuhan Amazon Web Service atau Security and Compliance. Yang pertama, security atau keamanan. Keuntungan dari AWS Cloud adalah layanan ini memungkinkan kita semua untuk menskalakan dan berinovasi sambil mempertahankan lingkungan yang aman dan hanya membayar layanan yang kita gunakan. Nah, ini berarti bahwa kita dapat memiliki keamanan yang kita butuhkan dengan biaya yang lebih rendah daripada di lingkungan on-premise. Kemudian AWS menyediakan alat dan fitur khusus keamanan untuk keamanan jaringan, manajemen konfigurasi, kontrol akses, dan enkripsi data. Kemudian yang kedua ada kepatuhan atau compliance. Kepatuhan AWS Cloud mendukung kita untuk memahami kontrol andal yang diterapkan di AWS untuk menjaga keamanan dan perlindungan data di cloud. Kemudian, karena sistem dibangun di atas infrastruktur AWS Cloud, tanggung jawab kepatuhan akan dipegang bersama melalui penggabungan fitur layanan yang berfokus pada tata kelola dan mudah diaudit dengan standar
kepatuhan atau audit yang berlaku. Kemudian ada Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2. Amazon Elastic Compute Cloud atau Amazon EC2 adalah layanan web yang menyediakan kapasitas komputasi yang aman dan dapat diubah ukurannya di cloud. Amazon EC2 ini dirancang untuk mempermudah komputasi berskala web bagi developer. Kemudian, Amazon EC2 ini memberikan keuntungan finansial dari penskalaan Amazon. Kita membayar tarif yang sangat rendah untuk kapasitas komputasi yang sebenarnya kita gunakan. Ya, selanjutnya di sini dengan saya Dias Andriansyah dengan nomor NIM 2020533137 akan melanjutkan presentasi ini. Yang selanjutnya ada fitur Amazon EC2. Di dalam fitur Amazon EC2 ini terdapat 11 fitur. Yang pertama ada lingkungan komputasi virtual yang dikenal dengan instan. Selanjutnya yang kedua itu ada template yang telah dikonfigurasi untuk instan yang dikenal sebagai Amazon Machine Image atau AMI yang mengemas bit yang Anda butuhkan untuk server Anda termasuk sistem operasi dan perangkat lunak tambahan. Yang ketiga ada berbagai konfigurasi CPU, memori, penyimpanan, dan kapasitas jaringan untuk instan Anda yang dikenal dengan tipe instan. Yang keempat ada amankan informasi login untuk instan Anda menggunakan pasangan kunci atau AWS menyimpan kunci publik dan Anda menyimpan kunci private di tempat yang aman. Yang kelima, volume penyimpanan untuk data sementara yang dihapus saat Anda menghentikan hibernasi atau mengakhiri instan Anda dikenal sebagai volume penyimpanan instan. Yang selanjutnya yang keenam ada volume penyimpanan persisten untuk data Anda menggunakan Amazon Elastic Block Store atau Amazon EBS yang dikenal sebagai volume Amazon EBS. Selanjutnya yang ketujuh ada beberapa lokasi fisik untuk sumber daya Anda seperti instan dan volume Amazon EBS yang dikenal sebagai Region and Availability Zone. Yang kedelapan ada firewall yang memungkinkan Anda menentukan protokol, port, dan rentang IP sumber yang dapat menjangkau instan Anda menggunakan grup keamanan. Yang kesembilan ada status alamat IP for IP versi 4 untuk komputasi cloud dinamis yang dikenal sebagai alamat IP elastis. Yang ke-10 ada metadata yang dikenal sebagai tag yang dapat Anda buat dan tetapkan sumber daya Amazon EC2 Anda. Yang ke-11 atau yang terakhir ada jaringan virtual yang dapat Anda buat yang diisolasi secara logis dari AWS Cloud lainnya dan secara opsional dapat Anda sambungkan ke jaringan Anda sendiri yang dikenal sebagai Virtual Private Cloud VPG. Untuk yang selanjutnya yaitu ada penggunaan Amazon Elastic Computer Cloud atau Amazon EC2. Amazon EC2 menyediakan antarmuka pengguna berbasis web, konsol Amazon EC2. Jika Anda telah mendaftar untuk akun AWS, Anda dapat mengakses konsol Amazon EC2 dengan masuk ke AWS Manajemen Konsol dan memilih EC2 dari halaman beranda konsol tersebut. Di sini ada dua, yaitu yang pertama AWS Command Line Interface atau CLI. CLI ini yaitu memberikan perintah untuk rangkaian produk AWS yang luas dan didukung di Windows, Mac, Linux. Untuk mulai lihat panduan pengguna AWS Command Line Interface. Untuk informasi selengkapnya tentang perintah untuk Amazon EC2 lihat EC2 di referensi perintah AWS CLI. Untuk yang kedua yaitu AWS alat untuk Windows PowerShell. Di sini yaitu menyediakan perintah untuk satu shell luas AWS produk bagi mereka yang naskah di PowerShelling lingkungan. Untuk mulai lihat panduan pengguna AWS Tool for Windows PowerShell. Untuk informasi selengkapnya tentang CMD-LED untuk Amazon EC2 lihat AWS Tool for PowerShell CMD-LED Reference. Berikutnya langkah-langkah daftar ke AWS. Untuk
langkah-langkah mendaftar ke AWS yaitu jika Anda adalah pelanggan baru AWS, Anda dapat memulai dengan Amazon EC2 secara gratis. Untuk informasi selengkapnya, lihat AWS tingkat gratis. Jika Anda sudah memiliki akun AWS, lewati ke tugas berikutnya. Jika Anda belum memiliki akun AWS, gunakan proses berikut untuk membuatnya. Untuk membuat akun AWS, yang pertama, buka link di http://2.aws.amazon.com/billing/signup. Berikutnya itu ikuti petunjuk online. Bagian prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon dan memasukkan kode verifikasi di keypad telepon. Ketika Anda mendaftar untuk akun AWS, pengguna akun AWS root dibuat. Pengguna root memiliki akses ke semua layanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik terbaik keamanan, tetapkan akses administratif ke pengguna administratif dan gunakan hanya pengguna root untuk melakukan tugas yang memerlukan akses pengguna root. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat pasangan kunci. Untuk menciptakan pasangan kunci, yang pertama itu buka konsol Amazon EC2 di http://console.aws.amazon.com/ec2. Langkah yang kedua, di panel navigasi, pilih pasangan kunci. Yang ketiga, pilih buat pasangan kunci. Yang keempat, untuk nama, masukkan nama deskriptif untuk pasangan kunci tersebut. Amazon EC2 akan mengaitkan kunci publik dengan nama yang Anda cantumkan sebagai nama kunci. Nama kunci dapat terdiri dari hingga 255 karakter ASCII, tidak termasuk spasi di bagian paling depan dan paling belakang. Yang kelima, untuk key pair tipe atau jenis pasangan kunci, pilih salah satu antara RSA atau ED25519. Perhatikan bahwa kunci ED25519 tidak didukung untuk instan Windows. Selanjutnya, untuk private key file format atau format file kunci privat, pilih format untuk menyimpan kunci privat tersebut. Untuk menyimpan kunci privat dalam format yang dapat digunakan dengan OpenSSH atau pilih PEM. Untuk menyimpan kunci pribadi dalam format yang dapat digunakan dengan putih, pilih PPK. Selanjutnya, pilih buat pasangan kunci. Selanjutnya, pilih kunci pribadi secara otomatis akan diunduh oleh peramban Anda. Namun, file dasar adalah nama yang Anda tentukan sebagai nama key pair Anda. Dan ekstensi nama file ditentukan oleh file format yang Anda pilih. Simpan file kunci pribadi di tempat yang aman. Langkah selanjutnya, jika Anda akan menggunakan klien SSH pada komputer macOS atau Linux untuk terhubung ke instan Linux, maka Anda harus menggunakan perintah berikut untuk mengatur izin dari file kunci private Anda sehingga hanya Anda yang dapat membaca. Selanjutnya, langkah-langkah membuat grup keamanan. Yang pertama, buka konsol Amazon EC2 di http://console.aws.amazon.com/ec2. Selanjutnya, pada bilah navigasi yang ada di bagian atas, pilih suatu wilayah untuk grup keamanan. Grup keamanan dikhususkan untuk suatu wilayah. Jadi, Anda harus memilih wilayah yang sama di tempat Anda membuat pasangan kunci. Langkah ketiga, di panel navigasi sebelah kiri, pilih grup keamanan. Selanjutnya, pilih buat grup keamanan. Untuk detail basic, lakukan hal berikut. Yang pertama, masukkan nama untuk grup keamanan baru dan deskripsinya. Gunakan nama yang mudah Anda ingat seperti nama pengguna Anda. Diikuti dengan _sg_. Diikuti nama wilayah, misalnya saya _sg_uswed2. Selanjutnya, pada daftar VPC, pilih VPC default Anda untuk wilayah. Langkah yang keenam, untuk aturan ke dalam, buat aturan yang mengizinkan lalu lintas tertentu mencapai instan Anda. Sebagai contoh, gunakan aturan berikut untuk server web yang menerima lalu lintas HTTP dan HTTPS. Langkah berikutnya, untuk aturan outbound, simpan aturan default yang memungkinkan semua lalu lintas keluar. Langkah yang terakhir, pilih buat grup keamanan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.